Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal ya, tentang apa itu SPP, tentang apa itu PSBB, kemudian kenapa PSBB, cara instalasi, entry data, analisa data, dan output serta interpretasi. Jadi untuk tahap pertama kita akan jelaskan dulu apa itu PSBB, ya, kenapa kita harus belajar PSBB. Baik, PSBB itu software open source ya untuk program statistik. Yang namanya open source berarti dia memang gratis, tidak perlu bayar, dan bisa digunakan. Kalau misalnya kita publikasi, kita bisa menuliskan bahwa analisa data dalam riset ini atau dalam paper ini menggunakan program PSBB. PSBB itu gratis. Oke. Jadi kalau selama ini orang familiar dengan namanya SPSS, maka developer ya, maka ada orang yang mengembangkan PSBB sebagai versi gratis atau alternatif dari SPSS yang memang harganya sangat-sangat mahal, tidak mungkin terjangkau untuk, sangat kecil kemungkinan terjangkau untuk mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Bagusnya lagi dia tersedia di lintas platform, ada di Linux, Windows, dan Mac. Pada awalnya kalau saya tidak salah itu memang PSBB dikembangkan di Linux. Kemudian karena memang Linux seperti kita tahu sendiri, Ubuntu, Lubuntu atau apapun jenisnya dia gratis ya, open source gratis. Kemudian di Windows juga ada, walaupun tampilannya tidak sebagus di Linux, begitu juga di Mac. Kalau di Linux sendiri justru dia tersedia di Linux Store-nya, di Ubuntu Store-nya, Ubuntu Market kalau saya nggak salah. Di Windows dan di Mac kita harus instalasi ya. Untuk instalasi bisa dilihat di website ini. Nah, kalau kita ke website, nah, jadi kalau kita ke website, kalau untuk mencarinya misalnya gampang, kita tinggal klik Google saja, PSBB download, kemudian akan muncul ini link tersebut, dan kalau kita klik maka ini akan muncul ya, GNU Operating System. Jadi PSBB is GNU. Jadi kalau ada nanya apa tuh GNU, GNU itu memang project gratis ya, project gratis untuk PSBB. Ini GNU. Kalau ada nanya apa tuh GNU, GNU is operating system that is free software. Jadi memang semua software di bawah GNU itu gratis dan boleh digunakan oleh siapa saja. Nah, untuk menginstal ya, untuk menginstal PSBB ini itu bisa langsung dari website ini, khusus untuk Windows ya, Windows dan Mac. Jadi kita kalau untuk yang download, kita bisa download di sini installer ya, sedangkan untuk Mac bisa download di versi Mac-nya ya, di sini dah. Jadi ya, bisa dibaca dulu, agak rumit memang karena saya yakin mahasiswa sebagian besar menggunakan Windows, maka saran saya adalah di download installer ya. Nanti kita lihat. Nah, sedangkan untuk Ubuntu bisa langsung dari marketplace-nya ya. Oke, kalau misalnya kita klik Windows, ini dia ya. Kalau kita klik Windows, maka banyak opsi yang tersedia di sini ya. Jadi bisa dilihat khususnya di sini ya. Jadi untuk Windows ada 3 basis, ada yang 32 atau 64 bit. Nah, apa bedanya? 32 bit ini untuk komputer-komputer atau laptop yang lama ya, di bawah tahun 2008 katanya kalau saya nggak salah. Ya, sedangkan yang Windows 10, Windows 8 itu semuanya sudah menggunakan, bukan semuanya, hampir semuanya sudah menggunakan Windows 64, walaupun Windows 10 pun masih ada yang 32 bit. Jadi harus dipastikan dulu laptop Anda menggunakan 32 atau 68, karena kalau misalnya laptopnya 32 dipaksa install 68 maka tidak bisa. Nah, sebaliknya kalau yang laptopnya 64, versinya 64 tapi diinstal PSBB 32 maka itu bisa. Nah, ini yang terakhir, yang ini, jadi bisa di-download salah satu tergantung dari versi dari laptop Anda ya. Bisa 32, bisa 64. Nah, besarnya software ini kalau PSBB itu, kalau SPSS itu sudah sampai 32 GB, sudah sampai 2 GB ya.
PSPP ini untuk Windows itu cuma 40 MB. Untuk Mac sedikit lebih besar, Linux juga sedikit lebih besar, tapi tidak lebih dari 50 MB. Setelah diinstal maka dia hanya menggunakan 80 MB. Jadi sangat-sangat kecil programnya. Kalau jadi cara instalasi di Windows juga gampang, tinggal klik nanti akan keluar versi apa tuh exe-nya, tinggal diinstal seperti kita instalasi biasa. Jadi sangat gampang, di-download dulu kemudian diinstal. Jadi saya rasa tidak, kalau yang biasa main download atau udah biasa download, tidak terlalu sulit untuk melakukan download atau pemasangan download instalasi di komputernya. Baik, itu dia downloadnya. Kemudian ada yang nanya kenapa sih PSPP juga, seperti saya sebutkan tadi itu gratis ya, nggak perlu lisensi, nggak perlu bayar, kemudian ringan, cuma 40 MB, selanjutnya mudah dipelajari, dan yang paling penting tersedia di lintas platform ya, bisa di Linux, Mac dan Windows. Nah, cara instalasi ini saya kebetulan sudah install, jadi sudah install programnya, dan ini saya menggunakan Windows, Mac. Sedangkan di Windows biasa juga sering saya gunakan, dan saran saya digunakan di Windows saja. Di Linux justru lebih gampang karena ada di store-nya. Ya, oke. Jadi saya yakin sudah. Kalau memang ada masalah nanti kita diskusikan atau tinggalin komen. Selanjutnya di bagian kedua kita akan lihat cara entry data di PSPP. Oke, sekian video untuk instalasi.